Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Langsung Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak David, kabar baik. Ya, terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja di awal pekan, tampaknya awal yang kurang baik ini bagi indeks harga saham gabungan, ditutup di zona merah, tapi level 68 tampaknya masih menjadi support yang kuat sampai sejauh ini. Secara intraday, Bu Ratih tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6925, namun tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan. Perbankan big cap masih menjadi pemberat setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di pekan lalu. Analisis Anda? Baik, jadi kalau kita lihat ya, hari ini IHSG memang melemah, minus 0,38%. Dan kalau kita lihat memang big banks ini juga jadi salah satu pemberat pergerakan IHSG di hari ini. Tapi kalau kita lihat ya, bisa dibilang untuk katalis positif ya, masih menghampiri kita punya big banks, karena kalau kita lihat ada beberapa big banks yang masih belum rilis data laporan keuangannya. Jadi kalau kita lihat, memang kita sangat optimis ya, bahwa kita bisa dibilang tuh optimis terhadap rilis data laporan keuangan big banks yang belum rilis seperti yang di BMRI dan juga BRI. Dan kami yakin laporan keuangannya baik. Kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit, itu juga secara nasional di bulan Desember meningkat sebesar 11% secara year-on-year. Jadi kita bisa bilang di sini bahwa big banks masih memiliki optimisme untuk laporan keuangannya di full year 2022 itu untuk tumbuh. Dan kalau kita lihat katalis IHSG sendiri memang masih berisi terhadap beberapa indikator ekonomi yang akan rilis ya di minggu ini, seperti ada data inflasi Indonesia, kemudian juga kalau kita lihat ada PMI manufaktur juga yang akan rilis di minggu ini, dan ada secara global kita lihat The Fed juga akan rilis untuk interest rate ya, atau suku bunga yang akan rilis di hari Kamis. Jadi memang pasar sebenarnya masih wait and see. Kalau kita lihat untuk Wall Street kemarin memang ditutup positif ya di akhir minggu. Dan kalau kita lihat positifnya Wall Street ini sebenarnya sudah price in kalau kita lihat nih. Karena harga saat ini kemarin Wall Street itu ditutup positif, jadi kami melihat untuk Wall Street sendiri sebenarnya sudah price in terhadap kenaikan suku bunga yang dilakukan dari Fed yang diproyeksikan 25 bips di pertemuan kali ini. Baik, di luar dari sisi fundamental yang ada, Ibu Ratih, pelemahan dari perbankan big cap yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, apakah memang ini juga didorong aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor? Kalau kita flashback di sepanjang pekan lalu, ini perbankan big cap sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama untuk perbankan yang sudah merilis kinerja, baru BBNI, kemudian juga BBCA, sementara BBRI juga akan jadwalkan pekan ini, dan selanjutnya ada perbankan big cap lainnya untuk BMRI. Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini untuk BBCA sendiri kemarin memang sudah rilis laporan keuangan ya, dan itu juga dapat katalis positif juga buat IHSG. Jadi IHSG kita di hari Jumat itu cukup tertolong oleh pergerakan dari big banks, khususnya BBCA dan juga BBNI yang kemarin sudah rilis. Dan kalau kita lihat saat ini memang untuk IHSG sendiri, ini mungkin kita bisa lihat untuk support dan resistennya akan. Untuk IHSG memang saat ini masih berada di area supportnya ya, masih berada di area atas supportnya. Jadi kalau kita lihat untuk support IHSG saat ini masih ada di level 6.840 ya. Jadi saat ini memang masih berada di area level supportnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa di watch ya, support di IHSG saat ini terdekat ada di 6840, kemudian untuk resistnya ada di area 6970. Jadi kita memang masih menunggu beberapa laporan keuangan big banks yang masih ada BMRI dan juga BBRI yang belum rilis, dan diproyeksikan laporan keuangan tersebut akan mendorong pergerakan IHSG. Nah, bagaimana proyeksi selanjutnya pergerakan teknikal keempat perbankan big cap ini bagi yang sudah merilis ataupun yang baru akan merilis ini, Ibu Ratih? Kita ke BBCA terlebih dahulu. Hari ini BBCA ditutup flat di 8.700. Tadi sempat dominan bergerak di zona merah dengan level terendahnya di 8.575. Level tertinggi tadi di 8.775. Cukup lebar range pergerakan harga di sepanjang perdagangan hari ini.
Ya, jadi kalau kita lihat BBCA sendiri memang secara teknikal ya kita lihat di sini memang masih bergerak uptrend ya. Kalau bisa dibilang tuh bullish secara short term, dan bisa diperhatikan untuk support dari BBCA terdekat saat ini ada di area MA5-nya di area 8460. Untuk BBCA ada di 8450 ya untuk area supportnya di area MA5-nya. Kemudian untuk resistnya itu kami melihat untuk resist dari BBCA ini ada di level 8975 sampai di 9.000. Jadi untuk saat ini BBCA sendiri masih bullish ya secara jangka pendek. Baik, dengan penutupan hari ini di 8.700 jangka pendek ada peluang BBCA melanjutkan pelemahan tidak? Kalau kita lihat di sini masih akan ada peluang untuk menguat ya, karena kalau kita lihat masih berada di atas MA5-nya juga pergerakannya. Masih di atas area 8450. Jadi as long as BBCA bisa bergerak di atas supportnya, itu masih akan ada potensi BBCA untuk kembali menguat ke area resistnya di area 8975 sampai di 90. Baik. Level entry berapa yang direkomendasikan Ibu Ratih dengan koreksi yang terjadi kemudian target price terdekat akan menyentuh ke 8975? Tadi kenapa Mas David bisa diulang? Ya, entry level berapa yang bisa direkomendasikan ketika ya, BBCA mengalami koreksi dan dengan target terdekat Anda tadi bisa ke 8975? Bisa diperhatikan untuk level entry-nya untuk BBCA di area 8650 ya, sampai di area close-nya hari ini di 8700. Jadi bisa diperhatikan untuk area close-nya 8700 sampai di 8650 untuk level entry-nya. Baik, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya. Ada BBNI yang hari ini mengalami tekanan yang paling dalam dibandingkan oleh perbankan big cap lainnya ini. Ditutup di 9.300, melemah di 2,62%. Jangka pendek arahnya kemana untuk BBNI? Kalau kita lihat untuk BBNI hari ini lumayan turun dalam ya, minus 2,62%. Dan untuk besok seperti apa strateginya mungkin bisa di-watch dulu ya dari Polwiknas untuk BBNI di level MA 100-nya. Jadi bisa diperhatikan level MA 100-nya di 9150, itu jadi area support dari BBNI terdekat saat ini. Dan untuk resistnya BBNI ini akan bisa lanjut untuk melanjutkan BBNI punya tren bullish jangka pendek jika bisa break di area resistnya di area 9600. Jadi kalau kita lihat memang secara overall ya dari BBCA ini memang secara tren itu secara jangka pendek masih bergerak bullish. Baik, kita bergeser ke BBRI sebelum jeda, Ibu Ratih. Hari ini ditutup juga melemah 4610. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. BBRI Selasa besok ini kemana? Kapan BBRI rilis laporan keuangannya? Support dan resistennya ini, Ibu Ratih. Silakan, Bu. Baik, untuk BBRI sendiri ini bisa diperhatikan saat ini memang secara short term masih bergerak sideways ya, bisa dibilang jangka pendek. Dan untuk supportnya bisa diperhatikan support di area 4560 itu untuk support dari BBRI. Dan kemudian untuk resistnya BBRI ini masih akan bergerak sideways ya jika belum bisa break di area 4720. Jadi bisa diperhatikan resistnya di 4720 dan untuk supportnya di area 4560. Jadi itu untuk BBRI saat ini masih bergerak sideways. Karena memang potensi tadi terkait dengan rilis laporan keuangan mungkin bisa di-watch untuk BBRI ya Ibu sekalian, karena saya bisa bilang di sini potensi menarik ya karena lagi sideways juga untuk harga ini. BMRI singkat saja Ibu, sudah kembali meninggalkan 10 ribuan di sesi kedua hari ini. Untuk BMRI kita lihat di sini secara tren jangka pendek bergerak bullish. Kita masih lihat di sini bergerak bullish, masih bergerak di atas MA20-nya, kemudian juga bergerak di atas MA5-nya. Jadi untuk strategi seperti apa untuk BMRI ini juga jadi salah satu strategi kita bisa entry ya di level saat ini, level closing-nya di 9950. Kemudian untuk supportnya bisa diperhatikan untuk support dari BMRI di area 9.800, itu support terdekat dari BMRI, dan untuk resistennya ada di area 10.300. Baik, review dari beberapa perbankan big cap pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ratih menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Dan pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Saya membahas dari sektor teknologi terlebih dahulu. Hari ini ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Nah, yang cukup menarik adalah semenjak perdagangan di awal tahun ini, sektor teknologi lebih cenderung mengalami penguatan. Ada Goto di sana yang menjadi motor penggeraknya. Bahkan penguatan dari Goto ini mengalahi dari penguatan indeks harga saham gabungan secara year to date di 2023. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, saham Goto lebih cenderung tertekan. Bahkan hari ini tertekan di atas 3% dan sudah kembali mendekati level 110. Bagaimana analisis Anda untuk Goto? Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk sektornya dulu yang mungkin kita akan bahas secara sektoral. Jadi memang secara year to date ya, kalau bisa bilang di minggu kemarin, itu memang sektor teknologi yang bisa dibilang leading 7,55% pergerakan secara year to date. Kemudian kalau kita lihat juga secara mingguan kemarin untuk sektor teknologi itu menguat 3,13%. Dan kalau kita lihat hari ini cukup tertekan cukup dalam ya, sebesar 1,37% untuk di sektor teknologi. Sebenarnya karena apa? Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa The Fed ini di minggu ini itu akan rilis ya untuk kenaikan suku bunga yang diproyeksikan naik 25 bips dari 4,5% ke level 4,5% sampai 4,75%. Jadi kalau kita lihat memang sentimen terkait dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed itu juga jadi salah satu sentimen atau katalis negatif ya buat di sektor teknologi itu sendiri. Karena kalau kita lihat memang sektor teknologi atau sektor growth stock yang mungkin kita bisa bilang itu memang salah satu sektor yang dihindari ya di tengah memang isu resesi yang terjadi saat ini, di tengah juga tadi kenaikan suku bunga. Jadi memang untuk saat ini secara sentimen di sektornya sendiri ini memang masih belum bisa dibilang belum aman ya. Kita bisa bilang walaupun secara year to date kenaikannya cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat untuk di S&P 500 sendiri di US, di Wall Street, kita lihat memang untuk indeksnya sendiri itu mengalami kenaikan juga di sektor teknologi. Nasdaq ya Ibu ya? Ya, dan untuk Goto sendiri saat ini kalau kita lihat ya memang tadi terkena sentimen negatif ya terkait dengan The Fed yang akan rilis kenaikan suku bunga di minggu ini. Dan untuk saat ini memang untuk secara teknikal kita lihat saham Goto ini masih bergerak sideways ya, walaupun hari ini melemahnya cukup dalam, minus 3,42%. Dan untuk saat ini masih bergerak sideways, bisa di watch untuk area supportnya di area 108 ya. Untuk saat ini support terdekat dari Goto di area 108. Kemudian untuk Goto sendiri, untuk resistnya di mana? Untuk area resistnya ada di 124. Jadi untuk resist terdekat dari Goto ada di 124 dan untuk support di area 108. Jadi bisa diperhatikan dalam resistnya untuk Goto. Dan saat ini memang sentimennya secara global ya tadi kenaikan suku bunga oleh The Fed yang akan dirilis di minggu ini. Itu katalis negatif untuk di sektor teknologi. Oke, melemah bagi yang sudah melakukan aksi profit taking karena sebelumnya sudah naik signifikan. Kalau ingin buyback kembali, level berapa yang direkomendasikan? Apakah level support 108 tadi yang bisa direkomendasikan, Ibu Ratih? Untuk levelnya untuk saat ini kalau saya lihat masih wait and see dulu ya jika ternyata yang di Goto. Jadi bisa diperhatikan resistnya jika Goto ini bisa break dari area resistnya di 124 itu ada kemungkinan Goto ini akan menguat ya. Jadi bisa di watch untuk area resistnya 124. Jadi untuk strateginya bisa buy on breakout untuk saat. Baik, dari sisi pola Ibu Ratih dengan koreksi yang sudah cukup dalam meskipun di sepanjang 2023 lebih cenderung menguat, apakah posisinya masih downtrend? Untuk saat ini secara long term kita lihat memang Goto itu mengalami penurunan ya atau bisa dibilang downtrend, dan ini saat ini memang secara jangka pendeknya kita lihat di sini ada sedikit reversal atau pembalikan arah. Jadi untuk saat ini seperti apa tadi saya sudah mention, untuk saat ini strateginya masih wait and see dulu. Jadi perhatikan resistnya di 124, jika bisa break di 124 ini Goto ada potensi untuk menguat ya, lanjut menguat dan melanjutkan fase reversalnya. Oke, rekomendasi dan review untuk saham Goto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel.